Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NRP 80110063. Saya mekanik UT Bengalon, Set Sangkulirang. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara PS unit Scania. Namun sebelum kita melakukan PS unit Scania, ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama itu check sheet ya, periodical service Scania, kemudian JSA-nya dan JSS-nya ya. Selanjutnya untuk mendukung proses periodical service unit Scania ada beberapa tool yang harus kita siapkan. Yang pertama ini ada laptop SDP 3 ya, laptopnya. Kemudian di sini juga ada VCI. Lalu ada sini ada juga namanya turning tool ya, untuk nanti proses kita ngejust palep untuk memutar flywheel. Lalu di sini juga ada setting tool. Nah, setting tool ini nanti kita untuk proses mengejust injektor pada unit Scania. Dan didukung juga sini sama filler gig untuk mengejust valve clearance-nya unit Scania. Oke, saya rasa cukup untuk pendukung nanti kita servis. Langsung aja kita ke unit. Saat ini kita sudah berada di unit. Langsung aja kita untuk memulai pekerjaan. Sebelum memulai kita pekerjaan, baiknya unit kita parkir di tempat yang aman dan rata. Lalu kita pasang wheel choke, kemudian kita isolasi. Setelah unit sudah diisolasi, baru kita bisa melakukan pekerjaan. Bagian pertama yang kita servis yaitu bagian engine. Namun sebelum kita servis, baiknya kita seal terlebih dahulu kabinnya. Untuk mengecil kabin, yang pertama kita cek yaitu dalam kabin ya. Pastikan di dalam kabin itu tidak ada barang yang berat atau seperti aktor gitu. Lalu kita lepas, kemudian covernya kita buka, lalu kita cek, kita arahkan untuk petir. Pada engine area, yang pertama kita melakukan penggantian oleh engine. Pada saat penggantian oleh engine, kita siapkan tampungan. Setelah ada tampungan siap, kita drain plugnya oleh engine itu dilepas ya, sampai oleh engine-nya itu habis. Setelah habis, kita flushing oli engine-nya menggunakan oli 15W40. Setelah flushing-nya bersih, kita pasang kembali drain plug-nya, lalu kita top 100 Nm atau 10 kg. Kemudian kita isi oli engine-nya melalui pipa pengisian ya. Kita isi kurang lebih 38 liter sampai 40 liter. Tentu pastikan levelnya baik dengan cara melihat dipsticknya. Oke, jika sudah level,
kita lanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Kemudian pada setiap kelipatan servis 500 kita melakukan penggantian. Pertama di sini ada oil engine ya. Sini oil engine. Prosesnya yaitu kita lepas. Lalu jika ada filter yang baru, saat proses pemasangan seal dilakukan, diberikan pelumasan ya. Lalu oil filternya itu diisi, kemudian dikencangkan dengan tangan terlebih dahulu hingga rapat. Lalu dikencangkan dengan kunci filter sekuat atau sebesar 3/4 sampai 1 putaran. Lalu di sini juga ada namanya centrifugal oil cleaner ya, di sini ada sini. Nah, di sini kita proses penggantiannya itu dengan cara mengganti elemennya. Di dalamnya ada elemennya di sana. Kita ganti. Setelah kita ganti, di sini ada mounting housingnya yang kita tok sebesar 1,5 kg. Setelah itu kita melakukan penggantian fuel filter. Selanjutnya kita melakukan penggantian elemen fuel filter, yaitu caranya dengan membuka capnya atau tutupnya menggunakan soket 36. Setelah capnya terbuka, kita ganti elemennya dengan elemen yang baru. Nah, di capnya ini juga ada o-ringnya, jangan lupa kita ganti. Kemudian setelah diganti baru kita pasang kembali dan kita kencangkan sebesar torque-nya yaitu 25 Newton atau 2,5 kg. Setelah dilakukan penggantian, kita melakukan bleeding ya, full system dengan cara mengendorkan nipple-nya ini atau coupler-nya ini. Setelah dikendorkan, kita lakukan priming ya, dengan menggerak-gerakkan priming pump di sini sampai udaranya habis terbuang. Setelah habis terbuang, baru kita kencangkan kembali. Selanjutnya saat PS kelipatan 500 kita melakukan penggantian air dryer filter ya, atau desikan ya. Di sini ada filternya, kita buka menggunakan kunci 36. Menggunakan kunci 36. Setelah ada yang baru kita pasang, kemudian kita tok sebesar 25 Nm atau 2,5 kg. Selanjutnya kita juga inspek kekencangan dan kondisi dari bel engine ya, karena bel engine ini kesatuan semua, mencakup semua komponen yang ada di depan engine ini yang perlu putaran dari engine, yaitu ada alternator, AC, puli-puli, fan puli ya. Kemudian pada bagian di fuel filter ini diganti pada kelipatan 500 jam. Caranya yaitu pertama kita lepas berlawanan dengan arah jarum jam. Saat ada filter yang baru, pastikan o-ring yang ada di filter ini dilumasi terlebih dahulu, lalu diisi filternya, kemudian dipasang, dirapatkan dengan kekencangan tangan, lalu dikencangi dengan tool sebesar putaran yaitu 3/4 sampai 1 putaran. Pada bagian air cleaner ini penggantiannya di kelipatan 1000 jam. Caranya yaitu pertama kita lepas bos ini, kemudian kita buka tutupnya, baru kita lepas air cleanernya. Scania tidak merekomendasikan kalau air cleaner itu dibersihkan atau disemprot, maka Scania merekomendasikan untuk diganti di kelipatan 1000. Kritikalnya saat pemasangan air cleaner yaitu ini ada seal ya, ada sealnya, jangan sampai terjepit. Pada area depan unit yang kita cek ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu kita cek level dari oli plat ya, oli plat. Di sini ada levelnya di sini. Nah, kita pastikan di sini level.
Kemudian suspension kabin, kita pastikan mounting-mountingnya tidak kendor ataupun tidak bocor ya. Lalu anti roll barnya ini mountingnya tidak patah atau tidak kendor maupun businya tidak haus. Kemudian kita cek level dari coolant. Nah, di sini ada levelnya. Levelnya harus antara minimal sampai max. Di sini baru level bagus. Kemudian kita cek kondisi radiator. Radiator tidak buntu ataupun tidak ada yang bocor ya. Kemudian di depannya ada aftercooler. Sama juga kita pastikan ini tidak ada yang crack ataupun tidak buntu pinnya ataupun tidak ada yang bocor, tub-tubnya pastikan aman. Lalu di sini ada kondensor AC. Nah, kondensor AC ini kita pastikan tidak buntu juga, terus core-core-nya tidak buntu, tub-tubnya tidak penyok ataupun tidak ada yang crack ya. Lalu kita cek fungsi blower. Pastikan kalau blower ini berfungsi dengan baik. Setelah itu di sini ada receiver dryer. Nah, di sini kita bisa cek level dari refrigeran dari sini. Nah, refrigerannya kita bisa cek dari indikator ini. Pada bagian lampu apa saja yang kita cek, yaitu pertama headlamp. Headlamp kita pastikan nyala. Lalu lampu sen atau turn signal. Kemudian lampu jauhnya sama rotary kita pastikan nyala. Selain itu ada juga yang di dalam kabin, yaitu lampu kabin. Kita pastikan juga itu dalam kondisi nyala. Kemudian pada bagian baterai yang kita cek adalah pertama kita buka tutupnya. Yang pertama kita cek pada bagian baterai ada voltage-nya. Voltage-nya tiap baterai kita ukur 12 volt atau lebih ya, atau 13 volt. Lalu saat dia di seri dia 24 volt. Kemudian setelah itu kita cek elektrolitnya atau air baterainya level atau tidak. Kemudian yang kita cek yaitu full baterainya dalam kondisi bagus, tidak berjamur dan tidak kendor ya. Lalu kabel baterainya tidak bergesekan ya, dan tidak terkelupas. Setelah itu bracket mountingnya itu tidak kendor, sehingga saat unit operasi tetap dalam kondisi diam. Selanjutnya pada area kabin yang kita cek, yang pertama yang paling penting ya tentunya safety belt-nya ya. Safety belt-nya itu dia berfungsi dengan baik. Kita klik, lalu dilepasnya juga tidak sulit. Kemudian hornnya juga berfungsi. Setelah itu juga wipernya bekerja dengan baik. Lalu motor untuk naik turunnya kaca pintu ya, berfungsi dengan baik. Selanjutnya juga kaca spion dalam kondisi baik, tidak pecah. Kaca pintu juga tidak pecah. Lalu kaca depan juga tidak ada yang crack atau pecah. Lalu pada panel ya, tentunya saat dilakukan pengecekan tidak ada error ya, tidak ada error, dalam kondisi baik. Nah, diagnostiknya ini tidak ada error ya, intinya unit ini dalam kondisi bagus. Selanjutnya yaitu kondisi radio ya, radio komunikasi nyala ya, berfungsi dengan baik. Lalu switch AC, terus pengarah angin pada AC dalam kondisi bagus. Switch lampu, rotary, fog lamp tidak ada yang rusak ya, kondisi bagus semua. Selain juga kursi operator seat juga kondisi baik. Lock pintu dibukanya juga, dibuka ditutupnya kondisinya aman. Pada bagian steering system
pada servis kelipatan 250 jam yang kita cek yaitu level dari steering ya, oil steering ya. Ini dengan cara membuka dipsticknya, lalu kita cek di sini ada levelnya ya. Nah, kalau levelnya di sini masih bagus, berarti levelnya bagus. Lalu kita pasang lagi dan kita pastikan rapat. Selanjutnya pada bagian brake system yang harus dicek pertama yaitu ketebalan dari lining brake ya. Di sini ada lubangnya untuk pengukuran. Diukur liningnya, ketebalannya yaitu minimal 8 mm. Kalau sudah di bawah itu harus diganti. Selanjutnya ada indikator kedua untuk menentukan penggantian lining itu, yaitu ada indikator di line adjuster ini. Tergantung posisi rodanya di kiri atau di kanan. Nah, indikatornya ini normalnya mengarah pada jam 5 atau jam 7. Jika sudah berubah posisinya mengarah pada jam 3 atau jam 9, mengindikasikan bahwa lining brake-nya itu sudah mengalami kausan dan harus diganti. Kemudian pada bagian bawah ya, bawah sasis, beberapa yang kita harus cek. Yang pertama yaitu kondisi propeller shaft ya, atau drive shaft. Yang pertama kita cek itu yaitu kondisi mounting. Mountingnya ini tidak kendor, lalu tidak kendor. Kondisi lubricatingnya juga bagus, nipple-nipplenya tidak patah, terus juga bearing-bearingnya juga tidak rusak atau snappingnya juga masih lengkap. Lalu input shaftnya untuk transfernya ini tidak bocor sealnya. Kemudian juga di sini ada shock absorbent. Apa aja yang dicek? Yang pertama pastinya lah tidak bocor, kondisinya tidak bocor. Lalu mountingnya juga dalam kondisi kencang, tidak patah. Lalu rubber-rubbernya juga dia mampu menopang dengan baik. Setelah itu di dalam juga ada namanya lip spring ya. Lip spring itu yang kita cek pertama tidak ada yang patah. Lip springnya tidak ada yang patah. Lalu klemnya juga, U-klemnya, mountingnya atau nutnya tidak ada yang kendor atau lepas, dan U-klemnya pun tidak ada yang patah. Lalu pastikan juga greasingnya di bagian buginya. Kita ke bagian bugi. Nah ini lip spring, U-klemnya juga dalam kondisi bagus. Buginya juga ini di greasing manual ya. Greasing manual, caranya yaitu pertama dia harus di-jack, dan kondisi bugi shaftnya itu harus fluid. Setelah fluid baru kita tembak greasing manual. Pada sisi kanan unit yang kita cek yaitu pertama kondisi fuel tank ya. Apa aja yang kita cek pada fuel tank ini? Pertama ya, kondisi fuel tanknya ini kondisinya tidak penyok ataupun tidak crack. Lalu jika ada untuk keran untuk ngedrain air, kita buang airnya terlebih dahulu. Lalu kita cek kondisi dari capnya. Kondisi capnya ini masih berfungsi atau masih kuat, kencang, tidak rusak. Lalu kondisi klemnya ini tidak putus ataupun tidak rusak. Buat klemnya juga tidak rusak. Lalu di sini ada sensor untuk level, kondisi bagus ya, tidak lepas, tidak kendor, ataupun kabel-kabel wiring-wiringnya ini tidak putus, tidak rusak. Nah, ada mountingnya juga, mounting fuel tank. Di sana kita pastikan bahwa mountingnya itu kencang agar fuel tank ini aman. Selanjutnya di sini juga ada hydraulic tank. Nah, kita cek saat hydraulic tank ini, tentunya yang pertama kita cek level olinya, level oli dari oli hidroliknya. Kemudian kondisi dari second glassnya ini kondisinya baik ya, tidak bocor. Lalu tidak ada retak atau kebocoran pada sisi hydraulic tank. Selanjutnya pada bagian transmisi, pada kelipatan 1000 yang kita lakukan
yaitu pertama kita ganti filternya transmisi. Ini ada filternya transmisi 1 pieces, kita ganti. Setelah kita ganti, lalu siapkan tampungan untuk menampung oli bekasnya transmisi. Pertama kita kendorkan plug drainnya. Di sini ada plug drainnya di sini. Kunci 24. Lalu sebelah kanannya itu sana ada plug levelnya ya, plug levelnya. Sebelah kanan itu ada kunci 24. Oke. Setelah kita drain, setelah habis kita cek plugnya tidak ada partikel juga yang membahayakan. Jika aman, yaitu kita flushing transmisinya lewat plug pengisian. Nah, setelah bersih flushing, baru kita kencangkan plug drainnya di sini. Kita top sebesar 100 Newton atau sama 10 kilo juga. Setelah ini pastikan kencang, baru kita isi olinya lewat plug pengisian. Plug pengisian di sini ada kunci 24 juga. Kita isi menggunakan oli 85W140 sebanyak kurang lebih 18 liter. Nah, setelah level baru kita kencangkan lagi plug pengisiannya atau plug levelnya, kemudian di top 100 Newton atau 10 kilo. Kemudian pada bagian final trap ya, saat servis kelipatan 1000 kita melakukan penggantian oli final trap. Caranya yaitu kita posisikan dulu untuk ngedrainnya ya. Untuk ngedrainnya ya posisikan plug drainnya posisi di bawah. Jika belum level, untuk melevelkannya yaitu kita cek dulu unitnya sampai rodanya ini atau bannya ini mengambang. Setelah itu kita rilis ya parking brake-nya. Setelah parking brake dirilis, baru kita posisikan posisi plug drainnya ini berada di bawah. Setelah olinya habis, untuk mengisinya kita putar kembali bannya atau rodanya ke posisi leveling, yaitu berada di sebelah kiri dan tanda panahnya ini ada di posisi sebelah kanan. Setelah level, baru kita isi oli 85W90 ya, sebanyak kurang lebih 3 liter. Setelah terisi, baru kita kencangkan plugnya lagi sebesar torque-nya yaitu 100 Newton ya. 100 Newton atau 10 kilo. Setelah itu baru kita turunkan lagi unitnya agar rodanya level lagi. Lalu pada bagian diferensial, pada unit ini ada 2 diferensial, yaitu diferensial front rear sama rear rear. Nah, untuk bagian ini yang pertama kita ganti yaitu filter diferensialnya. Ini ada filternya, kita ganti. Lalu setelah itu kita siapkan tampungan, kita buka plug pengisian atau plug levelnya. Setelah itu baru kita lepas plug drainnya. Nah, setelah olinya habis atau kita cek kondisi plugnya ini ada partikel-partikel besar atau tidak. Kalau aman, oke, bisa kita lanjut untuk flushing olinya. Yang kita gunakan untuk flushing olinya yaitu menggunakan oli SAE 80W140. Nah, setelah di flushing bersih, baru kita kencangkan plugnya, plug drainnya itu dengan top 100 Newton. Setelah itu pastikan kencang, baru kita isi oli diferensial ini sebanyak kurang lebih 15 liter. Setelah level, baru kita kencangkan plug levelnya atau plug pengisiannya. Di top juga sebesar 100 Newton atau 10 kilo. Kemudian pada servis kelipatan 1000 di sini ada filter steering ya. Filter steering kita ganti, pertama kita buka tutupnya.
Setelah kita buka, di situ ada filter elemen steeringnya. Kita ganti ya. Pastikan saat pemasangan filter steeringnya itu, elemen steeringnya itu tidak miring atau tidak menyumbat lubang dari tangkinya, karena akibatnya bakal jadi problem di steering system, yaitu steeringnya berat. Kalau kita pastikan aman, penggantian steering elemennya kita tutup kembali, lalu kita kencangkan. Selanjutnya pada kelipatan servis 1000 pada area engine ini yang kita cek yaitu pertama mounting dari exhaust manifold ya. Kita pastikan mounting exhaust manifoldnya ini kencang, mounting turbo juga kencang, exhaust pipe juga kencang, langsung intake klem intake juga kencang. Jadi tidak ada sistem air system yang bocor maupun exhaust system yang bocor. Oke, selanjutnya pada kelipatan servis 2000 jam kita melakukan cek clearance atau adjustment valve engine ya. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka cover di area flywheel ini yang ada di atas maupun di bawah. Setelah dibuka, kita putar flywheel menggunakan turning tool ya. Kemudian ada markingnya di situ TDC down, kita arahkan ke bawah. Selanjutnya untuk menentukan itu yang top silinder 1 atau silinder 6, kita cek di bagian push rod maupun rocker arm. Jika yang bebas di bagian di silinder 1 sudah dipastikan, itu berarti top 1. Nah, untuk proses pengejasannya, yang pertama kita kendorkan nut dari rocker arm ya, rocker arm atau push rod. Nah, kita ukur di valve intake, kita setting menggunakan filler gauge setebal 0,45. Lalu untuk yang exhaust kita menggunakan filler gauge yang ketebalannya 0,70. Nah, setelah sesuai dengan clearance-nya, kita kencangkan nutnya yang ada di rocker arm yang ke arah push rod itu, lalu di torque sebesar 40 Nm atau 4 kg. Kemudian selain melakukan pengejasan atau inspeksi valve clearance, kita juga melakukan inspeksi atau pengejasan pada injektor. Nah, contohnya untuk melakukan proses adjustment injektor, jika tadi kan kita sudah ngejust di silinder 1. Nah, sesuai varying order yang ada di multi, maka jika yang di adjust valve clearance-nya yang di silinder 1 atau top 1, maka yang bisa di adjust untuk injektornya di silinder nomor 5. Nah, untuk penentuan pengejasan silindernya itu injektornya, maka kita menggunakan setting tool, namanya setting tool. Nah, itu alatnya harus disesuaikan dengan diameter dari spring si injektor. Nah, untuk pengejasannya itu disitu kan kita pasang toolnya, setting toolnya itu sampai letusan di toolnya itu rata. Nah, untuk meratakan toolnya itu kita harus ngejust si nutnya injektor sampai rata. Kita top nutnya sebesar 40 Nm atau 4 kg meter. Demikian proses periodical service unit Scania yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.